Masih ada harapan saat ku berdoa. Dalam Yosua pasal 1 ayat 9 dikatakan Tuhan kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kuatkan dan teguhkan hatimu itu berarti optimis dan antusias. Optimis itu adalah orang yang selalu berpengharapan melihat sesuatu hal yang baik meskipun di tengah-tengah suasana yang tidak baik sekalipun. Dia bukannya tutup mata terhadap suasana yang tidak baik, bukannya dia tutup mata terhadap keadaan yang tidak baik. Seperti misalnya kita tidak bisa tutup mata terhadap semua krisis bencana alam yang menimpa Indonesia. Tapi sebaliknya juga saudara-saudara, kita mesti melihat adanya potensi-potensi baik di kemudian hari. Optimis dan kemudian mesti semangat, antusias. Antusias itu artinya semangat, bergairah, aktif, berapi-api dalam melaksanakan aktivitasnya. Itu artinya yang sekarang dipahami oleh dunia. Tapi sebetulnya antusias ini awal mulanya berarti memang semangat, aktif, antusias, berapi-api, bergairah di dalam Tuhan. Saudara, saya ulangi lagi, optimis dan antusias itu adalah perintah Tuhan kepada Yosua dan kepada semua orang yang setelahnya. Pada waktu itu, Yosua memikul satu tanggung jawab yang sangat berat dan tantangan yang sangat besar. Dia harus memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan ke tanah Kanaan. Dan menyeberang sungai Yordan di masa itu bukan perkara yang sepele, karena sungai Yordan di masa itu adalah sungai yang besar, deras alirannya. Bagaimana menyeberangkan 5 juta orang dari sungai yang seperti itu tanpa jembatan? Saudara-saudara, ini tentunya satu masalah yang sangat sulit yang harus diatasi oleh Yosua. Tapi kemudian kalaupun mereka bisa sampai ke tanah Kanaan, mereka segera akan berhadapan dengan raja-raja Kanaan, orang-orang yang pandai berperang dengan angkatan bersenjata yang kuat. Saudara-saudara, ada banyak hal sebetulnya dalam kedua tugas ini yang menyebabkan Yosua bisa kecut dan tawar hati. Tapi Tuhan bilang, Yosua, kamu harus semangat, menguatkan dan meneguhkan hatimu, optimis dan antusias. Kenapa? Yosua harus optimis dan antusias, menguatkan dan meneguhkan hatinya, sebab Tuhan bilang, aku, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Saudara, pengetahuan bahwa Allah menyertai itu harus membangkitkan semangat, antusiasme, optimisme di dalam diri Yosua. Saudara, dalam perjanjian baru Tuhan mengungkapkannya demikian kepada jemaatnya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ini namanya pikiran yang optimis. Dan kemudian dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11, janganlah hendaknya keradinanmu kendor, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara, ayat yang pertama tadi berbicara tentang pikiran, ayat yang kedua berbicara tentang kerajinan, tindakan yang tidak kendor, antusias, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan di dalam Tuhan. Kita selayaknya selalu optimis dan antusias karena kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, kecut dan tawar hati itu dilarang. Ya, Tuhan berkata kepada Yosua tadi, bukankah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Kecut dan tawar hati itu dilarang oleh Tuhan. Kecut dan tawar hati itu sekarang bisa dikatakan itulah lawan dari antusiasme, lawan dari optimisme, pesimis dan apatis atau frustrasi. Lalu tidak berbuat apa-apa. Dalam Alkitab juga dilukiskan sebagai dalam satu kata saja, ketakutan, gemetar, ketakutan itu dilarang. Karena apa? Sikap ini membuat orang jadi kalah. Belum apa-apa, sudah kalah. Ini adalah perwujudan dari orang yang tidak beriman. Dalam Amsal Salomo 24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Orang punya kekuatan seberapapun juga, tapi kalau dia sudah menjadi kecut dan tawar hati,
pesimis, frustrasi, dan apatis, kekuatannya tidak ada artinya lagi. Dia kalah. Saudara, di dalam Alkitab ada contohnya, yaitu Raja Saul. Raja Saul ini, setiap kali menghadapi tantangan yang besar, dia kalah. Dalam 1 Samuel pasal 13, dia dikalahkan oleh tentara orang Filistin. Sebab apa? Sebab dia gemetar melihat tentara orang Filistin. Untung ada Yonatan, seorang yang optimis dan antusias di dalam tentara Israel, yang membalikkan keadaan di mana pasukan Israel terkocar-kacir kepada kemenangan di dalam pimpinan Tuhan. Kemudian di dalam 1 Samuel pasal 17 di situ juga diceritakan sekali lagi Raja Saul dan rakyatnya kecut hati. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat ke-11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah mereka dan sangat ketakutan. Dikatakan di dalam 1 Samuel 17 ayat 11, orang Israel sedang berperang melawan orang Filistin, dan dari orang Filistin muncul seorang raksasa namanya Goliat yang menantang tentara Israel dan menantang Allah. Saudara, begitu melihat Goliat, orang Israel termasuk Saul tawar hati. Lalu mereka lari kocar-kacir. Hanya ada satu Goliat, mereka lari kocar-kacir. Begitulah saudara. Belum terjadi peperangan, baru ditantang oleh Goliat, mereka sudah lari. Begitulah orang yang tawar hati dalam menghadapi kesukaran. Mereka itu kecil kekuatannya dan kalah. Tuhan bilang jangan, itu tidak boleh, sebab aku menyertai kamu. Itulah yang terjadi pada Daud. Daud selalu membalikkan kekalahan menjadi kemenangan. Posisi kalah menjadi posisi menang. Meskipun kekuatannya tidak seberapa. Mengapa begitu? Karena Daud, saudara, dia optimis dan antusias. Karena dia sadar ada Tuhan menyertai dia. Pada waktu Daud datang ke perkemahan tentara Israel sebagai seorang gembala, Daud mendengar tantangan Goliat dan bagaimana tentara Israel termasuk Saul gemetar lari ketakutan. Maka Daud bilang, saya akan menghadapi Goliat itu bersama dengan Tuhan yang ditantangnya. Maka di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 dikatakan, Daud berkata kepada orang Filistin ini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Allah yang menyertai Daud, yang kepadanya Daud percaya dan bertindak di dalam dia. Daud, saudara, menghadapi Goliat dengan bersenjatakan ali-ali. Ali-ali itu bukan ketapel, saudara. Ali-ali itu adalah senjata bagi orang Israel zaman dulu yang cukup ampuh di tangan seorang yang ahli. Itulah yang dibawa oleh Daud. Daud juga seorang pengali-ali yang baik. Dan pada waktu Daud menghadapi Goliat, dia melihat satu sasaran yang begitu besar. Orang Israel takut melihat kebesaran, ukuran Goliat yang begitu besar. Tapi Daud melihat ini sasaran yang begitu besar ini adalah sasaran yang pasti tidak akan meleset kalau ditembak dengan ali-ali. Selama Daud tidak ketakutan. Dan Daud memang tidak ketakutan. Daud optimis dan antusias sehingga dia di dalam pimpinan Tuhan menembak Goliat, dan batu yang ditembakkan Daud menembus dengan telak dahi Goliat dan Goliat pun mati. Saudara, pencobaan besar, maka bidikan juga menjadi lebih mudah kalau orang itu optimis dan antusias. Kalau kita membidik satu sasaran yang kecil, itu bisa luput. Tapi kalau sasaran yang besar, itu lebih mudah kena. Saudara, itulah yang diraih oleh Daud. Saudara, kalau saudara menghadapi pencobaan yang besar, sebetulnya kalau kita itu optimis dan antusias di dalam Tuhan, maka kemungkinan menang itu lebih gampang, karena pencobaan itu jelas. Kita bisa hadapi di dalam Tuhan. Dan kemudian, di dalam 1 Samuel pasal 30, di situ diceritakan bagaimana Daud membalikkan keadaan dari kehancuran menjadi kemenangan besar melawan orang Amalek. Pada waktu itu Daud pulang ke Siklag dan mendapati kota Siklag itu hancur lebur menjadi abu. Semua harta benda, istri, anak-anak mereka hilang dijarah musuh. Dan dia tidak tahu siapa musuhnya dan kemana musuh itu lari. Ada 600 orang menyertai Daud di pasukan Daud. Melihat situasi yang demikian, mereka menjadi pahit hati. Mereka menjadi frustrasi, mereka menjadi apatis. Dan di dalam keadaan yang demikian, kemudian mereka mau melakukan satu hal yang bodoh, yaitu melempari Daud dengan batu. Saudara-saudara, tapi Daud sebagai pimpinan mereka, dia tidak ditelan oleh pesimis dan
apatis dan frustrasi. Karena apa dikatakan dalam 1 Samuel pasal 30, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara, ini yang dilakukan Daud. Saul gemetar ketakutan, pimpinan gemetar ketakutan, anak buah kocar kacir. Tapi Daud berbeda, menghadapi anak buah yang kocar kacir, dia tetap optimis dan semangat, dia membangkitkan semangat pasukannya di dalam Tuhan. Daud membalikkan kekalahan itu menjadi kemenangan di dalam Tuhan. Dia mengejar musuh, mengalahkan orang Amalek sama sekali, dia merebut kembali semua harta yang dijarah orang Amalek, dan kemudian juga Daud mengambil alih jarahan yang lain yang ada pada orang Amalek. Saudara, dalam perjanjian baru Tuhan memerintahkan kita, jemaat Tuhan, untuk antusias. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bagaimana menumbuhkan dan memelihara sikap hidup optimis dan antusias menjadi kebiasaan hidup sehari-hari? Yang pertama, kepada Yosua Tuhan bilang, hanya kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat yang ke-7. Jadi, sikap optimis dan antusias ini bisa ditumbuhkan di dalam diri Yosua kalau dia hidup taat kepada perintah Tuhan. Kalau dia selama dia hidup taat pada perintah Tuhan, dia akan melihat kemanapun dia pergi, dia akan beruntung. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau hidup antusias dan optimis dan antusias, maka saudara, satu hal yang pertama yang perlu saudara lakukan adalah hidup taat kepada perintah Tuhan. Dan yang kedua, mengimani penyertaan Tuhan dan bertindak sesuai dengan iman itu. Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang pertama, kemanapun engkau pergi engkau akan beruntung. Yang kedua, Tuhan Allahmu menyertai engkau. Saudara, kalau Allah menyertai kita, siapakah lawan kita? Kita sekarang sedang menghadapi tantangan dan tugas yang amat berat, karena krisis ekonomi yang menimpa semua orang. Saya selama hidup saya ini, baru ini kali kedua menghadapi kesulitan yang besar. Ya, tahun 98 ada krisis ekonomi, tapi tidak seperti yang sekarang ini. Kesulitan yang besar pertama adalah antara tahun 60 sampai 65. Aduh, itu kesulitan yang sangat besar. Inflasi melonjak luar biasa di Indonesia, dan saya lihat dengan sedih papa saya jatuh pilot. Inflasi, masalah yang kedua yang sama besarnya, bencana alam yang bertubi-tubi. Lalu kita mau apa? Tuhan cuma bilang begini, janganlah engkau kecut dan tawar hati, optimis dan antusiaslah selama engkau mengikuti firman-Ku, kata Tuhan. Selama engkau sadar bahwa Aku menyertaimu, kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung. Hadapilah semuanya ini dengan optimis dan antusias, bukan cuma saat sekarang ini, sampai selanjutnya. Saudara, hadapi dengan roh yang menyala-nyala, hadapi dengan pikirkan hal yang baik. Tidak seharusnya kita ini kalah seperti Raja Saul. Seharusnya saudara berkemenangan seperti Daud, karena Tuhan mengaruniakan kemenangan itu, sudah mengaruniakan kemenangan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bila kita tetap optimis dan antusias di dalam Tuhan yang menyertai saudara, yang menyertai saya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu kepada jemaat, sekaligus kepada hamba-Mu sendiri, yang seringkali dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang pahit, kenyataan-kenyataan yang sulit, seringkali menjadi pesimis, frustrasi, dan apatis. Tapi Engkau mau kami berkemenangan, tidak kecut dan tawar hati, optimis dan antusias. Dan selama ini Engkau telah membuktikannya. Selama kami optimis dan antusias di dalam Tuhan, tidak ada yang tidak dapat kami atasi di dalam Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Tolonglah saudara-saudara di Tuhan dalam semua tantangan hidup mereka untuk sadar
bahwa sebetulnya ada Tuhan menyertai mereka, ada firman-Mu yang menjadi pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Tuhan, tolong semua saudara-saudara ini membangun karakter yang baik ini, kebiasaan yang baik ini, optimis dan antusias di dalam segala perkara. Tuhan, berkat-Mu kiranya melimpah atas jemaat-Mu ini. Beberapa dari antara jemaat ini sedang sakit, Tuhan jamahlah. Beri kesembuhan Tuhan, beri kesembuhan, kuasa kesembuhan-Mu. Kau nyatakan darah-Mu ya Tuhan, mengalir menyucikan mereka, dan juga menyembuhkan saudara-saudara ini dari segala sakit penyakitnya. Dan hari-hari ke depan ini, beberapa hari, minggu atau bulan ke depan ini, tetap suasana sulit ini masih berlaku. Tolonglah saudara-saudara ini untuk menjalani kehidupan mereka dengan sikap yang optimis dan antusias di dalam Tuhan. Tolonglah supaya mereka bisa melihat kemenangan di dalam Tuhan. Kami semua punya beban doa. Tuhan, tolonglah supaya kami berdoa dan Tuhan mendengar doa-doa kami. Kabulkanlah doa-doa yang dipanjatkan oleh kami. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba ini berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.